Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus ayahanda Bapak Haji Bukhari dan Ibu Syamsiah yang hari ini berhari ulang tahun, menunjukkan bahwa Allah masih memberikan izin bagi kita untuk tetap banyak beribadah kepada Allah. Selamat datang Bapak Pak Husin, ya, Pak. Ya, yang saya hormati Bapak para penasehat, Bapak Haji Husin, Bapak Haji Amin, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Ketua P2 TPRI Sumatera Selatan, Pak Rianto Budi Raharjo bersama Bunda Nora. Saya bahasakan Bunda Nora karena ini nama yang akrab yang sering disampaikan istri saya. Saya punya anak 3, anak saya yang pertama sering diasuh sama Bunda Nora. Jadi alhamdulillah kemana-mana ditraktir, diajak makan, diberi duit. Alhamdulillah anaknya sekarang sudah berangkat ke Jombang mondok baru 2 hari yang lalu. Kalau Bunda Nora nak bayarkan iuran bulanan tidak apa-apa. SPP adik tidak dikirim. Nah, insya Allah kata Bapak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Sahibul Bait, Bapak Haji Bukhari, Ibu Syamsiah, ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Yang saya dapati kesan pertama adalah betapa kekeluargaan itu amat sangat erat di sini. Ya, sekaligus juga ternyata acara seperti ini jadi ajang curhat. Ya, apa-apa namanya manusia mesti ada emosi. Ya, dan daripada jadi bisul, daripada jadi jerawat, mending keluarga. Ya, sampai syukur, tidak sampai minimal lah dikeluarkan. Sepakat. Ya. Tapi aku juga bapak-bapak minta izin juga, pengen juga baca Pak Tamrin tadi ya. Beliau banyak mengutarakan kisah tentang betapa beliau sudah diberikan bocoran-bocoran sampai ketika datang di sini ternyata masih diunjuk salaman kasar. Kakek aja Pak kalau di sini. Iya. Iya, siap. Beliau ini ternyata saya harus belajar ujung lapak itu lancip beliau insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Harun, ada ujungnya LC. Sebenarnya saya lebih suka bahwa tidak ada nama embel-embel apapun ataukah haji atau pensi atau apapun itu. Karena lahir tidak kata apa-apa, balik pun tidak kata apa-apa. Tapi terkadang atribut dunia kadang diperlukan untuk hal-hal seperti ini biasanya. Bapak dan Ibu, kalau dikatakan LC luar negeri betul. Karena saya dulu pernah kuliah alhamdulillah di Mesir, di Al-Azhar Cairo University bersama teman-teman. Tapi LC juga tidak harus luar negeri Pak Haji. LC itu juga karena saya pernah double LC, kena corona jadi lulus, jadi LC itu lulusan corona. Nah, jadi yang pernah corona selamat itu LC. Ya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah terima kasih saya bisa dihadirkan di sini, diundang ke sini. Ini atas jasa ayahanda kami, orang tua kami Haji Bahrul, ya, yang beliau beberapa waktu yang lalu sebelum bulan puasa kami ketemu silaturahim di satu kampung namanya Dusun Gunung Rajo, Muara ini, Lubai. Kami tidak ada hubungan sejasa, tapi secara ilmuwan kami sangat terkait erat karena beliau adalah anak kampung orang Gunung Raja. Sementara Allah yarham bapak saya dulu orang di Indralaya itu ngajar di Gunung Raja bersepeda. Dari Gunung Rajo sekitar 60 kilo itu bersepeda. Jadi dari hari Selasa berangkat, Jumat baru balik. Hari ini Selasa berangkat sampai ke Pairaman, malamnya ngajar, kemudian besok lanjut ke
sampai ke Tanjung Bulan, ke Tambang Ram, sampai ke Tanjung Kemalo, sampai ke Muara Kuang, sampai ke Kuang Dalam, sampai ke terakhir ke Gunung Raja. Baru balik ke Tanjung Lalang, baru sampai ke Indralaya lagi. Jadi ayah saya itu hidup sebagai khadimul Quran, sebagai orang yang berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi apapun yang anak-anaknya termasuk saya itu dapatkan, bukan karena belajarnya kami, tapi kami yakin karena tirakatnya orang tua. Karena betapa tulusnya orang tua untuk menyekolahkan, untuk mengangkat derajat anak sebagaimanapun kemampuan mereka. Alhamdulillah. Dan ini berkah Al-Quran, karena kalau boleh cerita sedikit, ayahanda saya dulunya khadim atau santri dalamnya Romo Yai Syekh Abdul Rashid Siddiq. Yai Abdul Rashid dari Rakasi. Beliau belajar 5 tahun selama di Sekayu sana. Kemudian beliau setelah itu pulang. Kalau di sini murid Yai Rashid Siddiq ini Allahyarham Kiai Haji Nawawi Denci, ya, yang sekarang ada duplikatnya, Denci Nawawi. Ya. Masya Allah, sama-sama Ustaz. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, alhamdulillah saya berada di sini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah saya jadikan ayah dan bunda saya. Jadi duduk di sini minta maaf, bukan ngajari bebek berenang, bukan menggarami lautan, semata-mata menjalankan amanah juga untuk mengekalkan silaturahim sesuai dengan judul kita. Kita akan awali bincang-bincang kita, tapi sampai jam berapa nih Bu MC? 11.45. Sedikit lagi. Bahwa kita akan awali setelah suratul Fatihah yang setiap hari kita baca, maka kita akan menemukan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salah satu karakter orang yang bertakwa itu adalah mereka yang punya rasa ketakwaan dan mereka punya rasa iman, keyakinan dalam hati. Apa makna iman? Iman itu adalah ketika keyakinan membuncah di dalam dada, kemudian kita bentukkan dalam bahasa verbal, amantu billah, aku beriman, saya mukmin, apapun itu, kemudian kita ejawantahkan dalam tindak nyata, itu namanya iman. Nah, bagian dari komponen iman itu ternyata adalah mengimani perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib itu tidak kelihatan, bahkan sesuatu yang kelihatan bisa jadi gaib. Maksudnya adalah bahwa eksistensi segala sesuatu ini bermula dengan adanya yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, menariknya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi-Nya Muhammad SAW menjadikan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang wajib kita hafal. Dak hafal surah Quluhu dak apa-apa. Dak hafal Al-Falaq An-Nas dak apa-apa. Dak hafal lagi hafal surah Al-Baqarah dak masalah. Tapi kalau seorang muslim dak hafal Fatihah itu masalah. Nah, kenapa? Karena menurut aspek fikih surah Al-Fatihah ini menjadi rukun salat. Rukunnya kalau tidak dibaca maka sholat tersebut tidak akan sah. Bukan batal, tidak sah sholatnya. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, ternyata dalam surah Al-Fatihah yang menarik, ternyata Allah mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk terus bersilaturahim. 17 kali sehari semalam kita diperintahkan untuk bersilaturahim. Melalui apa? Menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami. Nah, kita garis bawahi kami. Jadi Allah mengajarkan, Allah mengisyaratkan bahwa hanya kepadamulah ya Allah kami, artinya di situ ada silaturahim antara seorang mukmin. Allah tidak mengajarkan kita sebagai umat yang egois. Nak masuk surga dewe, nak berangkat haji dewe, bolak-balik haji, bolak-balik umrah, tapi ternyata tetangga masih ada yang masih lapar, masih banyak utang, ada yang tak terbayar SPP, bukan seperti itu. Allah telah mengisyaratkan kita sebagai hamba, maka wujudkan keimananmu kepada Allah, dia terima. Allah telah mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk menjadi hamba yang baik, jadilah hamba yang terus bersilaturahim. Ada koneksi di dalam hati, ada keterkaitan dan ketersambungan sanubari di antara kita. Sudah ini kopi tuan ya? Terima kasih banyak.
Ternyata surat Al-Fatihah yang dijadikan rukun sholat itu ternyata mengajarkan kita silaturahim. Berarti halal bihalal, tidak harus setahun sekali. Ternyata ketika kita sholat, ketika kita baca suratul Fatihah minimal 17 kali, Allah tengah mengajarkan kepada kita bahwa bentuk silaturahim adalah saling menyertakan satu sama lain dalam kebaikan-kebaikan. Maka iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Karena mengapa? Seperti saya sampaikan tadi bahwa di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu, apapun yang kita sandang, apapun yang kita makan, maka ini merupakan bagian wujud silaturahim dan kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Kita silaturahim hari ini, kita numpang di rumah Bu Haji Syamsiah, kemudian kita tidak baca mobil deh. Yang kita sandang, ada suruh, ada jubah, baju koko, jam tangan, ada bikin paling itu, masya Allah. Aku tadi nyimak beliau itu, wah gagahnya. Dia bercari-cari, kasih ada, kira-kira. Nah, artinya apapun yang kita sandang, ternyata kita butuh orang lain. Dan ini memang semula jadi kita orang Malaysia. Fitrahnya manusia, default settingnya kita adalah kita ini makhluk sosial. Berarti tidak baca kalau tidak silaturahim. Tidak baca kalau kita hidup dewek. Nabi Adam di surga dengan segala kenikmatannya, request ya Allah, ala kalemak yang burung itu berkicau. Bukan berkicau, aduh kanconya ya Allah, aku ini tercukup mabuk sorangan dosa di dusun. Ya Allah, request ya Allah, takkan ada hidup Allah ternyata badan itu masuk surga beda baca dewean. Kesian masuk kok baik karena ini kan banyak paham seolah mereka seperti dia. Benar yang salah. Kesian dengan uang ini. Kalau masuk ke surga itu luas kaki kesian kalau sementara luas penduduknya dan ibu dengan kebutuhan benar dan rahim. Wujud satu rahim seperti ini supaya kita kalah maka sering-seringlah menyangkal baik secara jasad maupun rohiyah. Dan salah satu bentuk Bapak dan Ibu silaturahim yang kita lakukan pertama bentuk jasadiah. Rasulullah SAW adalah orang atau pria harus silaturahim. Pernah saat kepada nenek tua kemudian datang bermongkok-mongkok dia. Ketika Rasulullah orang hebat Rasulullah, orang ya raja, ya panglima, ya pimpinan, ya general manajernya kalau dalam bahasa manajemennya. Ketika itu tiba-tiba datang nenek yang tak dikenal, kemudian beliau bangkit. Bahasa kita di TT ibu teman kamu selia itu entah jadi itu ibu bidukan bisa terlihat. Salahnya ini gerangan orang punya kemewahan seperti ini. Maka Rasulullah menyatakan, kamu tahu tidak, ini adalah ibu yang membesar aku dari ibu. Ternyata ibu adalah ibu Halimatus Sa'diyah. Ternyata Rasulullah menyambung silaturahim. Karena mengapa? Karena Rasulullah itu tahu bahwa memang hidup ini ada perputaran. Dulunya muda, di zamannya gitu. Sekarang ini dulu kita pernah muda, kalau sekarang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tidak sakit, mudah-mudahan panjang umur kan itu. Tapi sesungguhnya kita ini merupakan sambungan dari orang-orang terdahulu yang mereka pernah muda. Jadi membasuh kita tuh, tidak usah jangan ego. Nah jadi aku tuh mewadahikan apa curhatnya Pak Haji Tamrin ini. Ya, jadi kau tuh bakal tua, kau tuh bakal sekarang ini kocok kaget di bawah. Nah Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Jadi ternyata memang silaturahim ini perlu untuk apa? Untuk mengekalkan tautan hati. Betapa banyak Pak, dulu sebelum ketika kami silaturahim ke rumah Pak Rianto, ke rumah Bunda Hajar Nora, saat itu beliau masih di Kalimantan dan saya sedang cuti. Dulu saya ngajar di Papua 13 tahun saya ngajar di Papua. Nah kami itu kan terpisah, yayasan kami itu ada yang bekerja di pegunungan, ada yang di dataran rendah. Saya mengajar di Yayasan Masyarakat Muslim PT Freeport Indonesia selama 13 tahun. Nah kemudian kadang begini, kami orang gunung ini sering bertanya-tanya, mulai orang di bawah dan kasih kabar. Kemudian orang dataran rendah, orang-orang bocor itu sombongnya. Belum tahu Islam nak kelas yayasan itu. Tiba-tiba kemudian datang segala rasa yang saling permasalahkan itu dibuat-buatkan dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, keluar, selesai, habis. Ternyata memang kita muncul suzon, muncul perpenik dalam hati, muncul ke dalam hati karena jangan bertemu hilang segala-galanya. Dan bertemu itu tidak di grup WA baik. Karena ibu adalah orang-orang yang Masya Allah dengan pendidikannya.
Mohon maaf sekali lagi bukan nak ngajar, ini sekedar mengingatkan. Karena dikatakan ahli psikolog bahwa tulisan itu hanya mewakili mungkin 40% saja maksud hati. Dan tulisan itu sangat bergantung siapa yang maco. Kok kabar kau? Dijawab, "Nei kau." Nei kau, kalau orang yang maconya lagi banyak duit, lagi kenyang, wah beroleh. Tapi lagi buntu, sakit gigi, banyak utang, nah udah ini tantang jangan. Itu tulisan tanpa ekspresi sama sekali. Dilanjutkan dengan bertelepon, telepon meningkat jadi 70%. Oh ternyata "Nei kau ini beroleh." Ternyata kalau ketemu "Nei kau ya," kalau orang Papua nempaknya kan, laju berpelukan selesai. Berarti ternyata selain kita silaturahim lewat media sosial, lewat Facebook kita, lewat grup WhatsApp, ternyata kita sangat butuh bertemu secara jasadiah seperti ini. Karena mengapa? Karena ternyata banyak kebaikan ketika seorang muslim tasaffaha, mereka sering bersalam-salaman satu sama lain, kemudian saling mendoakan, maka tasaqatut dzunubuhuma, maka dosa-dosa mereka itu rontok satu sama lain. Jadi ternyata memang harus perlu. Jadi kita doakan Ibu Haja Samsia tetap sehat, Bapak Haji Buhari sehat, biar bulan depan pacak kesini lagi kan. Masya Allah, lemaknya di sini ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi ternyata seperti itu. Kita harus ada silaturahim betul-betul biasa dia. Baru setelah itu kita tetap terus saling mendoakan. Masya Allah tadi sudah dicontohkan oleh Bapak dan Ayah dan Bunda semua bahwa ternyata silaturahim itu mendoakan yang tidak hadir, mungkin ada gawe, mungkin jauh, mungkin bannya pecah, mungkin lagi ada tamu di rumahnya, mungkin juga yang sudah mendahului kita telah dipanggil oleh Allah, kita doakan. Karena mengapa Bapak dan Ibu, kita merupakan rangkaian silsilah salasil, kita merupakan bagian dari mata rantai yang kalau terputus mata rantai itu akan sangat bahaya. Kalau bahasa orang Jawanya, jangan sampai kita di kepaten obor, kita ini terhapus dari sejarah. Kalau terhapus dari sejarah itu akan susah. Maka saya sangat suka, saya sangat senang bahwa acara seperti ini terus disambungkan, terus akan diadakan setiap tahun. Untuk apa? Untuk melanggengkan, mengekalkan silaturahim. Karena mengapa Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin yang kita semua hafal, bahwa Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kata Allah dalam salah satu tafsirnya penjelasan ulama, sesungguhnya kata Allah, akulah yang menghidupkan yang mati. Yang mati itu apa? Banyak. Dari tumbuh-tumbuhan yang kemarau kemudian dengan hujan ditimbulkan, itu namanya menghidupkan yang mati. Ada telur kemudian tiba-tiba muncul kehidupan di situ. Ada benih manusia lahir dari rahim sang ibu, itu kehidupan. Juga ada Bapak dan Ibu, hati yang mati, yang kalau dengar azan tak tergerak untuk sholat, dinasihat tidak dengar-dengar, tiba-tiba ada satu momen di mana dia terbuka hatinya, terus mau mendengarkan nasihat, sampai dia kalau mendengarkan nasihat sampai nangis. Itu artinya hati yang mati yang dihidupkan. Kata Allah, yang menghidupkan yang mati itu cuma aku, kata Allah. Kemudian kata Allah, aku mengumpulkan, mencatat, kemudian aku mengkodifikasikan apapun yang diamalkan mereka selama di dunia, wa atharuhum, dan jejak-jejak mereka. Nah sekarang kita ini sedang membuat jejak yang baik. Jejak apa? Jejak silaturahim, jejak menuntut ilmu, jejak saling mendoakan kebaikan, jejak saling apa? Jejak saling mengucapkan salam satu sama lain. Ternyata kaget Bapak dan Ibu, setiap apa yang kita lakukan di dunia itu akan memberikan syafaat di akhirat. Ya Allah, ini tangan dipakai, ini ke tangan, kata tangan, karena memang mulut kita dikunci. Ini tangan, ya Allah, ini aku sering dipakai untuk silaturahim. Ya Allah, ketika tugas, ini jempol, ini telunjuk, jari tengah sering dipakai, tekan sesuai dengan kehendaknya, tidak warab. Itu jadi syafaat, akan menjadi pembuktian bagi kita bahwa kita adalah orang yang benar. Tapi atau sebaliknya, apakah kaki, tangan, panca indera dipakai untuk maksiat, maka ternyata itu pun akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka kalau yang kita pakai ini badan, panca indera dipakai untuk bersilaturahim, saling mendoakan di malam hari ketika tahajud, ya Allah, fulan bin fulan tolong panjangkan usianya, kalau ada masalah berikan jalan keluar, kalau dia lagi bokeh, lagi buntu, ya Allah cukupkan hartanya. Maka itu semua akan menjadi tabungan-tabungan kita di akhirat. Ngapa Pak? Di dunia ini tegal dari sebentar Pak. Karena dikatakan dalam kehidupan dunia, dikatakan para ulama, bahwa kelak akhirat itu, benar kata Rasulullah,
bahwa kehidupan kita di dunia itu kalamhil basar aw huwa aqrab, seperti sekedipan mata, bahkan jauh lebih cepat dibandingkan itu. 60 tahun hidup di dunia, kaget di akhirat durasinya cuma sekitar 5 menit saja. Karena satu hari berdasarkan hitungan Allah, hari di akhirat sama dengan 1000 tahun selama di dunia. Berlakulah pemanjangan waktu. Berarti rugi kalau kita selama di dunia ini jalan nak nyongak bae. Jalannya nak nyongak tuh kalau kita tuh cak ada tahu lagi alam sekitar. Ngomong tinggi, getah basah, labu pahit. Kalau getah basah labu pahit, kalau orang Sunda ngomong mereka hesi cap jahe. Ayo orang Sunda di dia. Ada orang Sunda kan ya? Ada. Nah, jawab itu. Ya. Jadi hidup ini memang untuk mati, Pak. Sebenarnya kita ini hidup ini untuk hidup yang kekal. Hidup kita sekarang adalah untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Tetapi hidup yang ini, kalau ternyata kita sia-sia dan habis, foto baik, foto. Agak was-was kalau beliau orang tegaknya. Kode. Kaget kalau anak surat, aminnya, amin, berarti selesai itu tadi. Bahwa kehidupan kita yang sebentar ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Bapak dan Ibu, karena kita punya iman, karena kita punya rasa yakin akan adanya hari akhir, Allah nyatakan Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Pembalasan terhadap apa? Pembalasan terhadap apapun yang kita kerjakan. Kalau baik balasannya baik, kalau buruk balasannya buruk. Sekarang balasan kebaikan silaturahim, halal bihalal, kemudian memupuk jalinan kasih sayang satu sama lain. Ini akan dijadikan catatan-catatan baik yang kelak di akhirat kita akan merasakan. Cobalah yuk sering-sering silaturahim. Bukan karena makannya, bukan karena senang-senangnya. Ternyata balasan silaturahim itu amat sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, berarti kita harapkan bahwa silaturahim kita berkekalan hingga di akhirat kelak. Kita pengen galau-galau kelak. Jauh kita di dunia ini, ada yang sikok di kilometer 7, ada yang di Mato Merah, ada yang di Merah Mato, ada yang itu di 2 tempat kan. Sisip dikit kesana lagi ke penjaranya, ada tinggal di sana misalnya. Di dunia kita jauh-jauh, kita berharap di surga kelak kita ditetanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah apa? Dengan berkah silaturahim. Karena mengapa Bapak dan Ibu? Karena orang itu semua pertemuan mereka itu akan menjadi bahan Allah untuk minta pertanggungjawaban. Dikatakan dalam satu ayat seperti ini, saya bacakan terjemah saja. Bahwa pertemanan itu semuanya akan menyebabkan permusuhan, kecuali pertemanan berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Mana contoh kasus lain? Kasus ilustrasi bahwa ketika Badentum maksudnya. Badentum Fulan bin Fulan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kira-kira galak dah dia yang masuk penjara tak galak. Lemak wah. Aku yang makan dikit, dia tuh banyak, langsung ditarik Fulan bin Fulan. Itu dunia. Sementara pengadilan di dunia itu, ya kita tahu lah, tak usah dipanjangkan. Betapa banyak yang kecil jadi besar, yang besar jadi malah hilang sama sekali. Tapi di akhirat tak berlaku. Seluruhnya itu akan diadili oleh Allah. Bahkan pertemanan, persekongkolan, komunitas, sahabat, semuanya itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Maka beruntung ketika kelak di akhirat dikumpulkan, ya Allah, alhamdulillah Fulan bin Fulan ternyata berkumpul karenamu ya Allah. Silaturahim, menyambung kebaikan, maaf-maafan, itu kan pertemuan yang baik. Beda dengan pertemuan yang aman, gasak kusuk di rumah makan, digelap ke tempat, ini ada disogok, ini yang dirimu. Itu pertemanan yang di akhir kelak akan mereka sesali. Maka insya Allah para ibu, pertemanan seperti ini, yang terus-terus seperti ini akan menjadi saksi yang baik satu sama lain di akhirat kelak. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup di akhir, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda semuanya. Ngapo? Karena TPR ini telah menghiasi masa-masa kecil saya yang indah. Ya, walaupun nontonnya itu numpang di rumah orang, ya karena sedusun itu paling 2 atau 3 yang ada TV. Kalau tidak nonton di balai desa. Nah,
Di situ banyak cerita-cerita yang indah. Ada film Osinyo, ada film Zorronyo, ada film Hunternya, Hunter ya, bukan Hunter. Masya Allah, ya. Cuma satu ya, tapi itu bukan tanggung jawab TVRI, tapi tanggung jawab pemerintah pusat. Lagi lama-lama nonton ada laporan khusus. Nah itu bukan salah orang TVRI kan, dan nanti menjalankan. Dan ladas nonton tiba-tiba muncul Pak Murdiono dan Harmokona selesai juga. Kira-kira dan lemak makan ditarik nasi, itu rasanya gitu. Jadi terima kasih kepada para ibu yang telah mencerdaskan bangsa Indonesia, karena sesungguhnya lahirnya orang-orang hebat dari zaman era 7, 80, 90 tahun itu tidak bukan salah satunya jasa TVRI dan RRI. Jadi merupakan hal yang luar biasa, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah kepada ibu semua, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan manfaat, memberikan informasi yang baik. Itu merupakan amal ibadah, bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, dan zakat. Ibadah itu adalah apapun juga yang kita lakukan, kita niatkan untuk memberikan manfaat, maka itu merupakan bagian dari ibadah. Tapi sembahyang tetap wajib. Ada orang dulu di sana, waktu di Papua, bos besar terkenal ini dalam sembahyang. Katanya Ustaz dia ngomong sebelum disampaikan, Ustaz, aku tahu tak aku ini tidak sembahyang tak. Cuman tak, kata kawan-kawan kata Ustaz juga bahwa kerja itu ibadah. Jadi aku begawe terus yang mau Ustaz berarti aku banyak ibadah. Nah, ada baca juga tafsir ini. Jadi ibadah itu ada yang mahdhah, ibadah yang wajib, sholat, puasa, zakat. Ada ibadah yang ghairu mahdhah, yang tak tertentu dan tak terikat. Maka kita harus perbanyak ibadah mahdhah, apalagi kita harus perbanyak ibadah yang tak terikat. Maka salah satunya berkhidmah kepada bangsa dan negara melalui tempat kita masing-masing. Mungkin sekarang sudah banyak yang ada di pengurus masjid, ada yang punya ternyata TPQ, ada yang ternyata punya pengajian. Masya Allah, silahkan dilanjutkan, karena ini merupakan bagian dari tabungan kita. Ngapo? Karena dikatakan ibu tadi kita sudah masuk senja. Kalau bahasa Sunan Bonang itu dalam tembang lir-ilir itu kanggo sibuk mengko sore, bahwa kita ini sudah di petang hari menyambut akan datangnya malam. Malam itu artinya kita masing-masing tutup usia, bukan akan mati, bukan. Maksudnya itu persiapan bahwa setiap kita kelak akan memasuki pintu tersebut. Dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilhu, bahwa pintu kematian itu ibarat satu pintu dan kita pasti akan lewat dari pintu tersebut. Dan kematian bukan hal yang menakutkan bagi seorang muslim. Justru dikatakan bahwa kematian merupakan ajang bagi kita untuk bertemu dengan kekasih hati Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan kebermanfaatan sesama kita. Kemudian mudah-mudahan di akhirat kita akan menuai dengan apapun yang kita tanam selama di dunia berupa hasil-hasil yang baik, insyaAllah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berhalal di halal, selamat bersilaturahim. Kita terus berdoa bahwa mudah-mudahan persaudaraan kita yang telah dibina berpuluh-puluh tahun ini akan menjadikan kita, walaupun tak lahir dari satu rahim, tapi sesungguhnya kedekatan dia bahkan mengalahkan saudara dalam satu nasab, insyaallah. Tetap saling mendoakan dalam kebaikan, tetap saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, karena itulah sejatinya seorang muslim kepada muslim yang lain untuk memberikan nasihat kebaikan dan kebaikan bersama. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi minta maaf, minta syukur ridhonya bahwa duduk di sini sekali lagi hanya menjalankan amal dari Pak Haji Bahrul. Kalau ada baik dari Allah, kalau ada yang salah, salahnya Pak Haji Bahrul, nggak mau mengundang Haji. Ya, itu baik yang saya ucapkan. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudaika waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma ya Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, maka ya Allah jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan Engkau rahmati, Engkau ridha. Ya Allah jadikan perpisahan kami perpisahan yang Engkau rahmati, Engkau berikan kebaikan di sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengampun, maha penerima taubat.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para kekasih hati kami ya Allah, mertua kami, anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, muliakan orang tua kami sebagaimana mereka memuliakan dan mengasihkan sejak kecil ya Allah. Yang masih hidup di antara kami, panjangkan usia mereka ya Allah. Yang telah meninggal, jadikanlah kuburnya sebagai tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Lampahkan kubur mereka ya Allah, terangnya dengan cahaya rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang membanggakan hati kami ya Allah, yang mengangkat rasa malu kami ya Allah, bahkan menjadikan kami orang-orang terpandang di akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami para pelipur udara ya Allah, orang-orang yang senantiasa memberikan rasa kebaikan untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang hadir bersama kami di antara kami ya Allah, yang sedang sakit angkat penyakitnya ya Allah, yang sehat maka dawamkan sehat walafiatnya ya Allah, yang punya hajat kabulkan hajatnya ya Allah, yang punya pinta ijabahi pintanya ya Allah, yang sedang punya masalah maka berikan solusi dan terbaik bagimu ya Allah, sehingga tidak keluar dari majelis ini kecuali semuanya telah Engkau rahmati, Engkau ridha, Engkau ijabahi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bertemu kami di sini ya Allah, maka jadikan pertemuan kami berdasarkan cinta kepadamu ya Allah. Maka kekalkanlah tali silaturahim ini ya Allah, kekalkan ketika kami di dunia, kekalkan di alam barzakh, dan kekalkan ketika kami di akhirat ya Allah. Jadikanlah kami satu di antara yang lain memberikan syafaat yang baik satu sama lain ya Allah, memberikan persaksian yang baik di depanmu ya Allah satu sama lain. Mereka adalah saudara-saudara kami ya Allah, saudara-saudara dalam dada mereka ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kumpulkanlah kami ya Allah di akhirat kelak di dalam barisan di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pertama dan manusia yang terbaik yang mencapai silaturahim yang tulus karena Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada yang Ustadz Haji Muhammad Balhad LC yang telah memberikan tausiah ataupun sentuhan kolbu mengekang tali silaturahim yang abadi dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Persatuan Pensiunan TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya marilah kita selalu bersama-sama memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, hidup dengan penuh kebermanfaatan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini keluarga besar tuan rumah Ibu Hajah Samsiah Hamawi dan suami tercinta Bapak Haji Buhari Abdul Rahman mempersilahkan kepada kita semuanya untuk menikmati jamuan santap siang yang telah disediakan. Kami persilahkan dengan hormat dimulai mungkin oleh Bapak Ustaz, kemudian Bapak